Selamat pagi, perkenalkan nama saya Juwita Maral. Di video kali ini, saya akan menjawab soal UTS tentang materi keperawatan komunitas 2 yang dibawa oleh Bapak NS Abdurasid, SKEP, MKEP, SP, Kepkom. Baiklah, langsung saja kita masuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan diagnosis keperawatan di dalam tabel berikut. Di dalam tabel ini ada diagnosis, definisi, sama batasan karakteristik atau faktor yang berhubung. Baik, kita lanjut masuk ke diagnosis. Di sini ada 4 diagnosis, yaitu 1. Defisiensi kesehatan komunitas, 2. Ketidakefektifan manajemen kesehatan, 3. Perilaku kesehatan cenderung berisiko, 4. Ketidakefektifan coping komunitas. Baiklah, kita masuk lagi ke diagnosis pertama, yaitu defisiensi kesehatan komunitas. Definisi yaitu adanya satu atau lebih masalah kesehatan atau faktor yang mengganggu kesejahteraan atau meningkatkan risiko masalah kesehatan yang dialami oleh suatu kelompok. Faktor yang berhubung: 1. Kurang akses ke pemberi layanan kesehatan masyarakat, 2. Kurang ahli masyarakat, 3. Keterbatasan sumber daya, 4. Program tidak memiliki anggaran yang cukup, 5. Program yang tidak memiliki dukungan komunitas cukup, 6. Program menunjukkan kepuasan konsumen yang kurang, 7. Program kurang memiliki rencana evaluasi, 8. Program tidak memiliki data hasil yang cukup, 9. Program mengatasi masalah kesehatan sebagian. Kita masuk lagi ke diagnosis yang kedua, yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan. Definisi adalah ketidakefektifan manajemen kesehatan merupakan pola pengaturan dan perintegrasian ke dalam kebiasaan terapeutik hidup sehari-hari untuk pengobatan penyakit dan sekuela yang tidak memuaskan untuk memenuhi tujuan kesehatan spesifik. Nanda 2015-2017. Faktor yang berhubung yaitu 1. Gejala penyakit anggota keluarga semakin memberat, 2. Aktivitas keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan tidak tepat, 3. Gagal melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko. Masuk lagi ke diagnosis ketiga, yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko. Definisi adalah hambatan kemampuan dalam mengubah gaya hidup atau perilaku untuk memperbaiki status kesehatan. Faktor yang berhubung: 1. Menunjukkan penolakan terhadap perubahan status kesehatan, 2. Gagal melakukan tindakan pencegahan masalah kesehatan, 3. Menunjukkan upaya meningkatkan status kesehatan yang minimal. Masuk lagi ke diagnosis yang terakhir, yaitu ketidakefektifan coping komunitas. Definisi adalah pola aktivitas komunikasi untuk adaptasi dan penyelesaian yang tidak memuaskan untuk memenuhi tuntutan atau permintaan atau kebutuhan komunitas. Faktor yang berhubung: 1. Kurangnya layanan pendudukan dalam komunitas, 2. Kurangnya sumber dukungan sosial di komunitas, 3. Bencana alam atau bencana akibat ulah manusia, 4. Sumber pemecahan masalah yang tidak adekuat, 5. Sistem komunitas yang tidak efektif atau kurangnya sistem medis darurat, sistem transportasi, sistem perencanaan bencana, 6. Sistem komunikasi yang tidak ada. Baik, tadi saya udah jelaskan soal nomor 1, yaitu tentang diagnosis. Dan sekarang kita masuk ke soal nomor kedua, yaitu tentang kelompok populasi penderitaan hipertensi di desa yang ada. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan apa tujuan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat A. Tujuan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat A adalah untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit hipertensi dan pengelolaan sehingga pasien dapat mempertahankan hidup dan mencegah komplikasi lebih lanjut.
serta memberikan terapi obat yang tepat pada penderitaan hipertensi. Pertanyaan kedua yaitu, apa metode yang digunakan perawat A dalam melaksanakan asuhan keperawatan? Metode yang digunakan oleh perawat A dalam melaksanakan asuhan keperawatan yaitu melakukan pendidikan kesehatan seperti promosi kesehatan, senam hipertensi. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan lansia. Yang dimaksud dengan lansia adalah suatu periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode di mana seorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh manfaat. Sarwono 2015. Lansia yaitu bagian proses tumbuh kembang di mana manusia tidak secara tiba-tiba menjadi tua, tetapi berkembang mulai dari bayi, anak, remaja, dan menjadi tua. Pertanyaan keempat, yaitu jelaskan perubahan apa saja yang terjadi secara biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi pada lansia. Rentang secara fisiologis, yaitu lansia akan cenderung mengalami berbagai komplikasi penyakit. Pada lansia yang mengalami penyakit diabetes mellitus akan memiliki kerentanan terkait kebutuhan, gagal ginjal, serangan jantung, stroke, amputasi, dan kematian sebelum individu berusia 70 tahun. Kerentanan secara fisiologis yang terjadi pada lansia contohnya, penderitaan penyakit diabetes mellitus type 2, maka akan rentan pada gangguan fungsi tungkai bawah, gangguan keseimbangan, dan kemampuan gerak. Dapat dikatakan bahwa kondisi kerentanan secara fisiologis yaitu ketika lansia telah memiliki suatu penyakit, maka lansia mudah mengalami penyakit lainnya. Rentang secara psikologis, yaitu lansia yang memiliki penyakit, contohnya seperti penyakit kronis, maka akan memiliki perasaan tidak senang dengan kehidupan orang yang dijalani, sehingga berpotensi menurunkan kualitas hidup yang dirasakan. Perasaan kekhawatiran terhadap penyakit yang diderita akan memberikan dampak lain bagi kondisi psikologis lansia, misalnya cemas, depresi, bahkan hingga mengalami stresor psikis secara berlebih. Rentang secara sosial adalah kondisi sakit yang dialami lansia menyebabkan lansia akan lebih mudah mengalami masalah sosial. Kerentanan sosial ini terjadi apabila lansia tidak memiliki mekanisme dukungan yang baik dari lingkungan sosial. Penurunan kapasitas kemampuan fisik dalam bersosialisasi memberikan dampak terjadinya stres sosial seperti hilangnya rasa hormat dan kebijaksanaan yang berdampak terhadap kondisi menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan hingga dapat menjadi depresi. Rentang secara ekonomi adalah penurunan fungsi tubuh akibat proses penuaan menyebabkan lansia mengalami keterbatasan dalam beraktivitas, sehingga lansia akan mengalami penurunan produktivitas dalam bekerja hingga mengalami pensiun yang menyebabkan berkurang atau hilangnya sumber finansial. Lansia yang mengalami penyakit kronis atau degeneratif akan mengalami berbagai permasalahan ekonomi dikarenakan biaya perawatan dan pengobatan yang cukup mahal. Hal ini menyebabkan terjadinya kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup sehingga dapat memunculkan berbagai masalah lain. Pertanyaan terakhir yaitu, jelaskan program kesehatan apa saja yang dapat mendukung upaya pembimbingan kesehatan pada kelompok populasi penderita hipertensi di rumah atau di masyarakat. Program kesehatan yang mendukung upaya pembimbingan kesehatan pada kelompok populasi penderitaan hipertensi di rumah atau di masyarakat yaitu deteksi dini dan konseling, atau edukasi kesehatan yang melalui pemantauan faktor risiko PTM atau terintegrasi secara rutin dan periodi, promosi kesehatan, dan senam hipertensi. Baik, inilah jawaban saya dari pertanyaan yang ada di soal UTS tentang materi keperawatan komunitas 2. Terima kasih.